Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan pertemuan perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 6 campuran antara kelas B1 dan kelas B2 akan menjelaskan sedikit dan banyaknya terkait struktur sosial dan kepribadian dan konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Teh Ayu Anggini dengan NIM 190100002. Ada Teh Rebecca Natalia Margareta dengan NIM 190101113. Ada Teh Yani Sapitri dengan NIM 190101122. Ada Kang Jailani dengan NIM 190101036. Teh Wahyu Meliani dengan NIM 190100355. Teh Riani Nur Fajriah dengan NIM 190100273. Teh Paujianti Putri dengan NIM 1901378. Yang terakhir saya sendiri Nu'man Basir dengan NIM 190100353. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja kepada pemapar yang pertama. Mangga. Saya Riani Nur Fajriah dengan NIM 190100273 akan menjelaskan tentang pengertian struktur kepribadian. Dalam pembahasan sosioantropologi pasti menjumpai struktur dalam masyarakat. Dalam hal ini, struktur sosial sendiri berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat sendiri. Kepribadian seseorang juga berpengaruh dalam kita mempelajari sosiologi antropologi. Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya bisa dalam vertikal atau horizontal. Namun banyak ahli sosiologi yang merumuskan pengertian struktur sosial sebagai berikut. Menurut William Cronblum, struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Sedangkan menurut George Simmel, struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Kemudian menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Dari beberapa definisi yang mengenai pengertian struktur sosial di atas, dapat dikatakan bahwa struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batasan perangkat unsur-unsur sosial yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Meliani dari kelas B2 dengan NIM 190100355. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi struktur sosial, yang mana berfungsi sebagai penekan atau antisipasi adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai dan peraturan dalam kelompok masyarakat. Pada poin ini, struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas suatu kelompok masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, struktur sosial memiliki 3 macam fungsi, yaitu yang pertama, fungsi identitas.
kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Yang kedua, ada fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status sosial yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang pahit. Yang ketiga, ada fungsi pembelajaran, yaitu individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rebecca Natalia Margareta, NIM 19010113. Di sini saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri struktur sosial dan juga bentuk struktur sosial. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran status masing-masing individu, yang hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, pada setiap sistem sosial ini terdapat macam-macam status dan peran individu. Nah, status yang berbeda-beda itu juga merupakan pencerminan hak dan kewajiban yang berbeda pula. Yang pertama berkaitan erat dengan kebudayaan. Setiap kebudayaan ini memiliki struktur sosial sendiri. Indonesia mempunyai banyak daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan keberaneka-ragaman struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kemudian, hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia ini adalah seperti keadaan geografis, mata pencaharian, pembangunan. Nah, kondisi geografis ini terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Masyarakat kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, dapat berubah dan berkembang. Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya, struktur yang dibentuk oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, saya akan membahas terkait bentuk struktur sosial, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Seperti ukuran kekayaan, si kaya dan si miskin, lalu ukuran kekuasaan, si penguasa dan yang dikuasai, lalu yang ketiga ukuran kehormatan, yang berpengaruh dan yang terpengaruh, lalu ukuran ilmu pengetahuan, golongan cendekiawan, dan rakyat awam. Lalu saya akan membahas terkait dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejajar. Jenisnya itu adalah yang pertama, diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia dengan ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Secara umum ini manusia dibagi menjadi 3 kelompok ras. Yang pertama, ras Mongoloid, lalu Negroid, dan Kaukasoid. Orang Indonesia ini termasuk ke dalam ras Mongoloid. Lalu diferensiasi suku bangsa. Suku bangsa ini masuk ke dalam kategori yang lebih kecil dari ras. Nah, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan aneka ragam suku bangsa yang tersebar dari Pulau Sumatera sampai Papua. Lalu ada diferensiasi klan. Klan merupakan kesatuan turunan, kepercayaan, dan tradisi. Nah, dalam masyarakat Indonesia ini terdapat 2 klan utama, yaitu yang pertama dari klan keturunan ibu, matrilineal. Contohnya itu terdapat pada masyarakat Minangkabau. Lalu yang dari keturunan ayah, patrilineal, yaitu seperti saya, masyarakat Batak. Nah, lalu diferensiasi agama. Di Indonesia ini kita mengenal banyak agama ya. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terus Konghucu, dan berbagai macam kepercayaan lainnya. Lalu ada diferensiasi profesi. Masyarakat ini biasanya dikelompokkan atas dasar jenis pekerjaan, seperti dokter, guru, perawat, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir terdapat diferensiasi jenis kelamin, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Nah, masyarakat ini dibagi atas seperti laki-laki dan juga perempuan yang memiliki derajat yang sama. Sekian penjelasan dari saya, mohon dimaafkan jika ada kurangnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Anggini dengan NIM 1901002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan unsur-unsur kepribadian. Kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakan dengan orang lain. Menurut Jaraningrat, kepribadian adalah suatu susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang. Sedangkan menurut Schaeffer dan Lam, kepribadian adalah keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri khas, dan perilaku seseorang. Dan selanjutnya, unsur-unsur kepribadian terdapat menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan. Pengetahuan terdapat ada persepsi, apersepsi, pengamatan, konsep, dan fantasi. Persepsi adalah proses akal manusia yang berupa proses fisik, fisiologi, dan psikologi secara sadar yang melibatkan indera dan reseptor lain. Apersepsi adalah penggambaran tentang lingkungan dengan fokus pada bagian-bagian yang paling menarik perhatian seseorang individu yang menghubungkan berbagai penggambaran nama yang sejenis yang pernah diterima dan diproyeksikan oleh akalnya dalam masa lalu, kemudian timbul kembali sebagai kenangan atau penggambaran nama dalam kesadarannya. Pengamatan adalah penggambaran yang lebih intensif, terfokus karena pemusatan akal yang lebih intensif. Konsep adalah suatu gambaran baru yang abstrak tentang gabungan dari beberapa bagian penggambaran sesuatu. Sedangkan fantasi adalah penggambaran baru yang seringkali juga tidak realistis. Dalam alam bawah sadar, pengetahuan individu terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang seringkali tercampur satu sama lain dengan tidak teratur. Proses itu terjadi karena tidak ada lagi akal sadar dari individu bersangkutan yang menyusun dan menatanya dengan rapi. Walaupun terdesak ke alam bawah sadar, namun bagian-bagian pengetahuan ini mungkin muncul lagi di dalam kesadaran dan jiwa tersebut. Sedangkan dalam alam tidak sadar, pengetahuan seseorang individu tersebut berbagai alasan dapat juga terdesak atau dengan sengaja didesak oleh individu itu ke dalam bagian jiwa yang lebih dalam lagi. Di sanalah pengetahuan individu larut dan terpecah-pecah ke dalam bagian yang saling terbaur dan tercampur. Bagian-bagian dari pembauran dan percampuran pengetahuan seperti itu kadang-kadang dapat muncul kembali, yaitu pada saat akal yang mengatur alam kesadaran individu berada dalam keadaan rileks atau tidak berfungsi. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif atau negatif. Perasaan manusia dapat dibagi menjadi yang pertama ada kehendak, suatu perasaan yang selalu bersifat subjektif karena unsur penelitian kehendak ini bisa bersifat positif maupun negatif. Yang kedua ada emosi, suatu kehendak yang bersifat berlebihan atau meluap-luap. Yang terakhir ada dorongan naluri. Dorongan naluri ini kesadaran manusia menurut para ahli psikologi juga mengandung
berbagai perasaan yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya, tetapi karena sudah terkandung dalam organnya dan khususnya dalam gennya sebagai naluri. Sedikitnya ada 7 macam dorongan naluri, yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seks, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk berinteraksi dengan sesama manusia, dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, dorongan untuk berbakti, dan selanjutnya dorongan akan keindahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Yanisa Fitri dengan NIM 19010122. Di sini saya akan menjelaskan poin macam-macam kepribadian. Kepribadian di sini terbagi menjadi 3. Yang ke satu adalah kepribadian individu, yang kedua ada kepribadian umum, dan yang ketiga ada kepribadian barat dan kepribadian timur. Kepribadian individu yaitu karena materi dan isi yang merupakan dari pengetahuan dan perasaan seseorang individu itu berbeda dengan individu yang lain, dan juga karena sifat dan intensitas kaitannya antara berbagai macam pengetahuan, perasaan pada seseorang individu itu berbeda dengan individu yang lain. Maka setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda. Yang kedua ada kepribadian umum. Para pengarang etnografi abad ke-19 yang lalu hingga tahun 1930-an sering mencantumkan dalam Karanaga etnografi mereka suatu deskripsi tentang watak atau kepribadian umum dari para warga kebudayaan yang menjadi topik etnografi mereka. Deskripsi itu biasanya berdasarkan kesan-kesan saja, didapat dari pengalaman mereka bergaul dengan para individu warga kebudayaan yang sering mereka teliti. Lambat laun timbul konsep kepribadian dasar atau kepribadian yang dimiliki bersama oleh suatu bagian besar dari warga masyarakat itu karena semua individu warga dari masyarakat itu mengalami pengaruh lingkungan kebudayaan yang sama selama masa tumbuhnya. Metodologi untuk mengumpulkan kepribadian bangsa itu adalah dengan mengumpulkan suatu sampel dari individu-individu yang menjadi objek penelitian. Kemudian diteliti kepribadiannya dengan tes-tes psikologi. Hasilnya, tentulah suatu daftar ciri-ciri watak yang secara statistik ada pada persentase yang besar dari individu-individu sampel tadi. Pendekatan dalam penelitian kepribadian dari suatu kebudayaan juga dilakukan dengan metode lain yang didasarkan pada suatu pendirian dalam ilmu psikologi. Pendirian tersebut menyatakan bahwa benih dan ciri-ciri dari unsur-unsur telah tertanam dalam jiwa seseorang individu sejak ia masih anak-anak melalui pola pengasuhan yang diperoleh dari lingkungannya. Yang terakhir ada kepribadian barat dan kepribadian timur. Kepribadian timur mempunyai pandangan hidup yang mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, pikiran, dan prelogis, keramahan dan kehidupan sosial. Sedangkan kepribadian barat mempunyai pandangan hidup yang mementingkan material, pikiran logis, hubungan berdasarkan asas guna, dan individualisme. Baik, di sini saya Fauzianti Putri Salvatianti dengan NIM 19010378. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosialisasi. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan 2 kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Nah, di sini ada menurut ahli yaitu Charlotte Buchler mendefinisikan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana
cara hidup, dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Nah, jadi sosialisasi itu adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, terus tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dan menghasilkan partisipasi yang sosial yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jailani dengan NIM 19010036 kelas BKB 1 yang akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor intrinsik dan kedua faktor ekstrinsik. Apa itu faktor intrinsik? Faktor intrinsik yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Faktor ini akan menjadikan bekal seseorang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan dalam sosialisasi. Hasilnya akan sangat berpengaruh terutama dalam perolehan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam sosialisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem mata pencaharian hidup yang ada dalam masyarakat. Perpaduan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik akan berakumulasi pada diri seseorang dalam melaksanakan sosialisasi. Adapun jenisnya yaitu yang pertama sosialisasi primer dan yang kedua sosialisasi sekunder. Menurut Peter, Berger, dan Lukman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau anak belum masuk sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satunya bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seorang diberi suatu identitas diri yang baru, sedangkan dalam proses desosialisasi, seorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama, menurut Peter, Berger, dan Lukman. Ada tipe sosialisasi, yang pertama ada formal dan yang kedua informal. Yang formal, sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan di militer. Yang kedua ada informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan sosialisasi akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Numan Basir akan mencoba menjelaskan terkait dengan tujuan sosialisasi. Apabila fungsi sosialisasi dalam sebuah masyarakat sudah berjalan secara signifikan, tujuan sosialisasi dapat terwujud. Nah, untuk tujuan daripada sosialisasi tersendiri, di mana setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Kemudian individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat.
di mana individu tersebut berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat dalam lingkup masyarakat yang terikat kuat dengan budaya. Anggota masyarakat harus bisa mengaplikasikannya sebagai perilaku dan kebiasaan. Setiap individu juga dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat, yang mana itu akan membuat suatu individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap individu juga mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. Kemudian keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sesama masyarakat. Kesimpulan materi kali ini, struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat. Tidak unsur sosial yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku di dalam masyarakat. Struktur sosial memiliki 3 macam fungsi, yaitu fungsi identitas, fungsi kontrol, fungsi pembelajaran. Bentuk struktur sosial terdiri dari stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Kepribadian adalah ciri-ciri dan sifat khas yang mewakili sikap atau tabiat seseorang yang mencangkup pola-pola pemikiran dan perasaan, konsep diri, perangkat, dan mentalitas yang umumnya seperti dengan kebiasaan umum. 3 unsur kepribadian antara lain pengetahuan, perasaan, dorongan, naluri, macam-macam kepribadian, kepribadian umum, kepribadian barat, dan kepribadian timur. Sosialisasi adalah sebuah proses yang dilalui individu untuk memperoleh nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat melalui cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku mengikuti norma-norma sosial untuk berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 6. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan ataupun yang mau kita diskusikan, saya persilahkan. Alhamdulillah, perkuliahan pada hari ini dari kelompok 6 berjalan dengan lancar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.